kita akan membahas kisah Hanuman, sang awatara Siwa, yang diyakini masih hidup sampai saat ini. Video kali ini membahas tokoh Hanuman, terutama dari sudut pandang Ramayana versi Walmiki dan Ramayana versi Tulasi. Ibu Hanuman bernama Anjani, seorang apsara atau bidadari yang dikutuk untuk turun ke bumi. Di bumi, ia memilih wujud wanara sebagai rupa duniawinya. Versi Nusantara menyatakan bahwa Anjani adalah anak seorang bidadari dengan seorang resi bernama Gotama yang berubah menjadi wanara karena berebut cupu Manik Astagina dengan dua saudaranya, yaitu Subali dan Sugriwa. Cupu Manik Astagina adalah sebuah cepuk atau kotak perhiasan yang konon bisa mengabulkan segala kehendak atau melihat pemandangan di belahan dunia mana saja. Dalam wujud wanara ini, Anjani ditaksir oleh Bayu, dewa angin yang akhirnya membuahinya. Versi lain mengatakan bahwa Anjani dibuahi oleh Siwa. Tapi apapun versinya, kebanyakan versi mengatakan bahwa Siwa menitis kepada putra Anjani dan lahirlah seekor wanara kecil yang konon awalnya bernama Anjaneya. Ada beberapa versi mengenai kelahiran Hanuman. Hanuman lahir pada masa Treta Yuga sebagai putra Anjani, seekor wanara wanita. Dahulu, Anjani sebetulnya merupakan bidadari bernama Punji Kastala. Namun karena suatu kutukan, ia terlahir ke dunia sebagai wanara wanita. Kutukan tersebut hanya bisa berakhir apabila ia melahirkan seorang putra yang merupakan penitisan dari Siwa. Anjani akhirnya menikah dengan Kesari, seorang wanara perkasa. Bersama dengan Kesari, Anjani melakukan tapa ke hadapan Siwa agar Siwa bersedia menjelma sebagai putra mereka. Karena Siwa terkesan dengan pemujaan yang dilakukan oleh Anjani dan Kesari, ia akhirnya mengabulkan permohonan mereka dengan turun ke dunia sebagai Hanuman. Salah satu versi menceritakan bahwa ketika Anjani bertapa memuja Siwa, di tempat lain, Raja Dasarata melakukan putra kamayadnya untuk memperoleh keturunan. Hasilnya, ia menerima beberapa makanan untuk dibagikan kepada 3 istrinya, yang kemudian Hari melahirkan Rama, Laksmana, Bharata, dan Satrugna. Atas kehendak Dewata, seekor burung merenggut sepotong makanan tersebut dan menjatuhkannya di atas hutan di mana Anjani sedang bertapa. Bayu, sang dewa angin, mengantarkan makanan tersebut agar jatuh di tangan Anjani. Akhirnya Anjani memakan makanan tersebut, lalu lahirlah Hanuman. Salah satu versi mengatakan bahwa Hanuman lahir secara tidak sengaja karena hubungan antara Bayu dan Anjani. Diceritakan bahwa pada suatu hari, Dewa Bayu melihat kecantikan Anjani. Kemudian ia memeluknya. Anjani marah karena merasa dilecehkan. Namun Dewa Bayu menjawab bahwa Anjani tidak akan ternoda oleh sentuhan Bayu. Ia memeluk Anjani bukan di dadanya, namun di dalam hatinya. Bayu juga berkata bahwa kelak Anjani akan melahirkan seorang putra yang kekuatannya setara dengan Bayu dan paling cerdas di antara para wanara. Sebagai putra Anjani, Hanuman dipanggil Anjaneya, yang secara harfiah berarti lahir dari Anjani atau putra Anjani. Dari beberapa versi ini, tidak ada yang menyebutkan bahwa Resi Durwasa juga menurunkan ilmu kepada Dewi Anjani untuk memanggil Dewa Bayu. Pada suatu ketika, Anjani sedang sibuk dengan suatu urusan, dan Anjaneya merengek minta makan. Dan Anjani menyuruh Hanuman mencari buah-buahan yang berwarna jingga. Entah karena alasan apa, Hanuman keliru, mengira matahari itu semacam buah berwarna jingga yang sangat besar. Apalagi ketika ia melihat Kalarau atau biangnya gerhana melintas untuk menelan matahari. Wanara kecil itu menghajar Kalarau lalu berusaha menelan matahari. Kalarau yang kaget sekaligus kesal, ada monyet kecil yang mengacaukan siklus gerhana, akhirnya melapor pada Indra. Meski Kalarau dan Indra bermusuhan, tetapi Indra menindaklanjuti laporan Kalarau soal keberadaan monyet kecil kurang ajar yang hendak menelan matahari itu.
Indra langsung melemparkan Bajra atau tongkat petir miliknya kepada Anjaneya. Dan hantaman Bajra itu membuat Anjaneya terhempas ke bumi. Bayu sempat kaget ketika melihat anaknya jatuh bebas dari angkasa. Dewa angin itu segera menangkap tubuh Anjaneya dan mendaratkannya di sebuah gua. Ketika tahu Anjaneya sudah tidak bernafas, Bayu marah besar. Dan dengan melihat bekas hantaman di pipi Anjaneya, Bayu langsung tahu bahwa ini adalah ulah dari Indra. Sebagai bentuk protes, Bayu menghentikan seluruh aliran udara di muka bumi. Kontan saja, makhluk-makhluk hidup mulai sekarat. Dan ini membuat Brahma akhirnya menemui Bayu dan menanyakan alasan Bayu mangkir dari kewajibannya. Bayu akhirnya menjelaskan bahwa ia tidak akan mengalirkan udara lagi karena anaknya tewas di tangan Indra. Brahma pun akhirnya menyeret atau lebih tepatnya menteleportasikan Indra ke hadapan Bayu dan menyuruh Raja Dewa itu untuk minta maaf kepada saudaranya. Bayu sendiri tidak terlalu ambil pusing dengan permintaan maaf Indra. Ia hanya ingin anaknya hidup kembali. Brahma akhirnya menghidupkan kembali Anjaneya. Namun, karena wanara itu kini pipinya cacat akibat hantaman Bajra Indra, namanya dirubah menjadi Hanuman, yang pipinya cacat. Brahma juga menganugerahkan kekebalan dan Brahmastra pada Hanuman, sementara Indra menganugerahinya keabadian. Tetapi, agar tidak mengancam keselamatan Surya atau Dewa Matahari lagi, Indra dan Brahma menghapus ingatan Hanuman soal kemampuannya yang bisa terbang. Setelah dewasa, Hanuman mengabdi kepada kakak beradik pemimpin kerajaan Wanara, Kiskenda yakni Subali dan Sugriwa. Subali adalah rajanya, sementara Sugriwa bertindak sebagai Perdana Menteri. Sampai suatu ketika, Subali mendapat misi untuk membunuh beberapa raksasa di suatu tempat. Pada saat itu Subali berpesan, jika dari gua keluar darah berwarna putih, itu artinya dia kalah, dan Sugriwa harus menutup pintu gua. Tanpa diduga Subali, ternyata raksasa yang dibunuhnya mengalirkan darah putih, dan itu membuat Sugriwa salah paham dan menutup pintu gua. Akhirnya, Sugriwa kembali ke kerajaannya dengan penuh duka. Secara hukum, tahta kerajaan harusnya jatuh ke tangan Anggada, putra Subali dengan Tara. Tetapi, karena Anggada masih kecil dan dianggap belum layak memimpin oleh para tetua dan perwira, termasuk Hanuman, dengan kerajaan sepakat mengangkat Sugriwa menjadi raja. Sugriwa memerintah dengan cukup baik sampai suatu ketika, Subali yang ternyata masih hidup muncul di depan Kiskenda sambil meraung marah, lalu langsung menyerang Sugriwa yang dianggap pengkhianat. Hanuman berusaha menahan Subali, tetapi Subali tidak mau mendengar. Bahkan, ia akhirnya mengusir Sugriwa. Hanuman dan sejumlah besar dewan kerajaan akhirnya dianggap berkhianat. Sugriwa bersama Hanuman akhirnya masuk ke dalam rimba, membentuk sebuah kelompok kecil Wanara. Beberapa kali Subali menyerang kelompok Sugriwa dan berkali-kali pula kelompok Sugriwa masuk lebih dalam lagi ke dalam rimba. Dalam hal kekuatan, Subali memang lebih kuat dan perkasa daripada Sugriwa. Selain itu, Sugriwa tidak pernah mengizinkan Hanuman beradu tanding dengan Subali, karena hak menantang seorang raja ada di tangan sesama raja. Sampai suatu ketika, Hanuman bertemu dengan Rama. Pertemuannya dengan Rama kemudian mengubah keadaan. Rama berhasil membunuh Subali. Akhirnya Sugriwa kembali bertahta. Dan sebagai balas budi kepada Rama, Sugriwa mengutus Hanuman, Jambawan, dan sekelompok wanara lainnya untuk mencari keberadaan Sinta. Rama memberikan cincinnya kepada Hanuman. Saat Hanuman bertemu Sinta, Sinta akan mengenali Hanuman sebagai utusannya. Rombongan grup pencari itu diberi petunjuk oleh Sempati tentang letak Alengka. Ketika rombongan itu sampai di bibir pantai, para wanara pun kebingungan karena mereka tidak terbiasa berenang. Dan hanya beberapa orang dari mereka yang bisa melompat jauh, dan itu pun tidak aman karena salah-salah mereka bisa dikepung pasukan Alengka
ketika mendarat di Alengka sana. Jambawan, satu-satunya beruang dalam kelompok grup pencari itu, akhirnya memberitahu Hanuman bahwa ia bisa masuk ke Alengka tanpa terdeteksi dengan cara terbang. Butuh waktu agak lama bagi Jambawan untuk memulihkan amnesia Hanuman. Saat ingatannya pulih, Hanuman pun terbang melesat ke angkasa. Saat mendarat di Alengka, ia mengambil rupa sebagai seekor monyet kecil dan mencari Sinta ke sepenjuru Alengka. Saat Hanuman menemukan Sinta di sebuah taman yang dijaga ketat, Hanuman sempat mengajak Sinta untuk ikut bersamanya. Tetapi Sinta tidak mau dan menyuruh Hanuman kembali kepada Rama agar Rama mau menyerbu Alengka dan mengambil kembali dirinya dengan jalan ksatria. Jika tidak mau, sang suami atau ayah harus adu tanding dengan si penculik sampai salah satunya tewas. Aksi balas menculik seperti yang diusulkan Hanuman bisa dilakukan, tetapi agak memalukan. Pasca keluar dari taman tempat Sinta disekap, alih-alih menghadap Rahwana untuk menyampaikan tuntutan Rama, Hanuman lebih memilih cara kasar untuk menyampaikan tuntutan Rama. Ia mengamuk dan membunuhi para raksasa sehingga memaksa Indrajit, putra Rahwana, untuk membelenggunya dengan Brahmastra. Hanuman terbelenggu, dan para raksasa pun beramai-ramai mengarak Hanuman kepada Rahwana. Saat bertemu dengan Rahwana, Hanuman menyampaikan tuntutan Rama. Kembalikan Sinta, dan Paduka akan diampuni. Jika tidak, Alengka akan dihancurkan dan Sri Rama akan membunuh Paduka. Kontan saja Rahwana berang, dan ia pun mengabaikan status Hanuman sebagai duta dan menyuruh para tentaranya untuk membakar Hanuman. Perlu diketahui, di masa itu duta memiliki kekebalan diplomatik, tidak peduli berapapun kerusakan yang ia timbulkan. Kesalahan fatal, karena Hanuman sudah dijanjikan oleh Brahma bahwa takkan ada satupun senjata yang dapat menyakitinya, dan Indra menganugerahinya keabadian. Maka, yang terjadi adalah Hanuman lepas, dan dengan ekor yang terbakar, ia membakar rumah-rumah penduduk Alengka, sebelum ia memadamkan ekornya di laut dan terbang kembali ke kelompoknya selagi Indrajit dan lainnya kerepotan memadamkan api di Alengka. Konon, pada saat Hanuman ada di Alengka, Hanuman pulalah yang membujuk Wibisana untuk berpaling kepada Rama alih-alih tinggal di Alengka. Karena Rahwana jelas-jelas tidak menunjukkan itikat baik, bahkan saudaranya Wibisana bergabung pula dengan Rama. Maka, pertempuran pun tak terhindarkan. Rama menuju Alengka, namun sekali lagi terhalang oleh lautan. Karena Baruna, Dewa Laut, tidak bersedia melanggar hukum alam dengan membelah lautan, bahkan untuk seorang awatara Wisnu sekalipun, Hanuman dan para wanara lainnya akhirnya membangun jembatan yang menghubungkan daratan utama dengan Alengka. Saat jembatan selesai, pertempuran pun dimulai. Hanuman adalah salah satu petarung utama di kubu Rama. Meski tidak tercatat membunuh tokoh-tokoh utama Alengka, Hanuman berhasil melibas sebagian besar pasukan Alengka. Selain itu, Hanuman juga dikenal sebagai penyelamat Laksmana. Saat Indrajit melepaskan panah beracun Nagastra kepada Laksmana, efek panah ini fatal, membuat Laksmana, komandan, akan mati dalam waktu setengah hari. Para tabib wanara mengatakan hanya tanaman obat Sanjivani yang tumbuh di Himalaya sajalah yang bisa menyembuhkan Laksmana. Tapi, jarak sejauh itu mustahil ditempuh dengan cara biasa. Di tengah kebingungan itu, Hanuman mengajukan diri untuk membawa tanaman itu sebelum matahari terbit keesokan harinya. Rahwana yang tahu Hanuman akan mencoba mencari penawar bagi Laksmana, mengutus seorang prajurit penyihir bernama Kalanemi untuk menghentikan Hanuman. Hanuman sempat bergumul dengan raksasa itu sepanjang perjalanan sebelum akhirnya berhasil membereskan pengganggunya dan sampai di bukit tempat Sanjiwani berada. Tetapi, kita semua juga tahu,
Meski kita disuguhi deskripsi tanaman seorang ahli obat atau ahli botani paling ahli sekalipun, kalau kita awam soal tanaman pasti akan kebingungan juga. Begitu pula dengan Hanuman. Karena tidak tahu mana yang Sanjivani dan mana yang bukan, akhirnya Hanuman membawa satu atau mungkin sebagian bukit itu ke perbatasan Alengka. Laksmana kembali ke medan laga dan membunuh Indrajit, sementara Rama membunuh Rahwana. Pasca pertempuran di Alengka, Rama sempat meminta Sinta membuktikan kesuciannya dengan cara membakar Sinta. Saat Sinta lulus ujian, Rama memboyong Sinta kembali ke Ayodhya dan sebuah pesta akbar diadakan. Hanuman pun diundang ke sana, tetapi tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Di pesta itu, Sinta menghadiahi Hanuman sebuah kalung dari batu permata paling bagus yang ia kenakan saat di pesta. Tetapi, yang dilakukan Hanuman pada kalung itu adalah menggigitnya. Saat beberapa orang menanyakan, apa maksud Hanuman? Ia hanya menjawab bahwa ia sama sekali tidak merasakan rasa atau kehadiran Rama dan Sinta dalam batu itu. Karena itu baginya batu tidak berharga. Para hadirin, terutama Laksmana, marah kepada Hanuman. Mereka menganggap Hanuman tidak menghargai pemberian Sinta. Tetapi, Hanuman berkilah bahwa untuk apa ia diberi hadiah kalau ia sudah memiliki Rama dan Sinta dalam hatinya. Laksmana menjadi semakin emosi, tetapi Rama kemudian menyuruh Hanuman membelah dadanya. Dan di sana, para hadirin menyaksikan di jantung Hanuman tergambar citra Rama dan Sinta. Dalam pesta itu pula Hanuman mengucapkan salah satu sumpahnya yang terkenal. Selama nama Rama masih disebut di muka bumi, Hanuman menolak untuk meninggalkan dunia ini. Hanuman kemudian menjadi pertapa pasca era Ramayana usai. Pasca Ramayana, Hanuman juga muncul di era Mahabharata, di mana ia pernah mengerjai Bima dan Arjuna. Bima pernah dikerjai saat ia tengah melintas di tengah hutan dan mendapati seekor kera putih besar tengah tidur-tiduran di jalan setapak yang akan dilewati Bima. Bima meminta Hanuman untuk minggir, tetapi Hanuman tidak mau dan menyuruh Bima melompatinya saja. Bima tidak mau melakukan hal itu, karena hal itu dianggap tidak sopan dan akhirnya Hanuman mengatakan, "Kalau kau bisa angkat ekorku, aku akan minggir." Bima awalnya merasa ekor kera putih itu beratnya tidak seberapa, tetapi akhirnya merasa berat sekali saat mengangkat ekor itu. Akhirnya, kera itu memperkenalkan diri sebagai Hanuman, saudara satu ayah dengan Bima. Sementara Arjuna, kadang-kadang kebablasan sombongnya. Arjuna pernah sesumbar bahwa ia lebih hebat daripada Rama dan bisa membuat jembatan dari panah-panahnya tanpa minta bantuan para wanara. Hanuman pun menantang Arjuna untuk membuat jembatan panah, sementara Hanuman akan menguji kekuatan jembatannya. Jika Arjuna kalah, Arjuna harus menyembah Hanuman. Demikian pula sebaliknya. Saat jembatan selesai dan Hanuman berpijak pada jembatan itu hancur lebur. Arjuna pun menghaturkan sembah pada Hanuman, namun Hanuman menolak sembah Arjuna. Sebagai pengganti sembah kepada Hanuman, Arjuna diharuskan membuat sebuah kober atau umbul-umbul bergambar Hanuman oleh Krishna, dan umbul-umbul itu pun dibawa saat Arjuna maju saat perang Bharatayuddha. Hanuman konon turut masuk ke dalam umbul-umbul itu, dan saat Karna dikalahkan Arjuna, sosok Hanuman keluar dari umbul-umbul itu dan terbang ke angkasa. Di Nusantara, terutama di Jawa Barat dan Jawa Tengah, Hanuman adalah keponakan Subali dan Sugriwa. Ibunya bernama Anjani dan ayahnya adalah Batara Guru. Hanuman diasuh oleh Batara Bayu, dan sesudah dewasa, ia dikirim untuk mengabdi pada Sugriwa. Garis besar cerita lainnya,
Sama, hanya saja ia dikatakan mencabut kuku Supranaka, adik Rahwana yang sempat menggoda Rama saat Rama dibuang di hutan, dan kuku itu terpasang di tangan Hanuman sebagai kuku Pancanaka. Di versi wayang ini pula dikatakan bahwa bukan Rama yang membunuh Rahwana. Rama hanya melukai Rahwana, dan Hanumanlah yang akhirnya menindih Rahwana dengan sebuah gunung, serta terus hidup untuk menjaga gunung itu agar Sukma Rahwana tidak lepas. Sukma Rahwana ini kadang-kadang lepas dan bikin perkara. Seperti yang pernah terjadi saat Sukma Rahwana merasuki Antareja, sehingga membuat Gatot Kaca dan Antareja berantem. Hanya Hanuman, seorang yang bisa mengalahkan dan memenjarakan kembali Sukma Rahwana itu. Dalam serat Kanda Anoman, yang konon mempengaruhi babar wayang Jawa Timur, dikatakan bahwa Hanuman sebenarnya adalah anak Rama dan Sinta. Sebelum Sinta diculik oleh Rahwana, namun wujud awalnya adalah janin yang keguguran, yang kemudian dibawa oleh Batara Guru, tak sengaja jatuh di tempat Anjani yang sedang tapa ngodok, dan ketetasan air mani Batara Guru lalu dimakan oleh Anjani dan jadilah Anjani Kencana alias Hanuman. Hanuman dalam versi pewayangan Jawa konon mati bertahun-tahun setelah kematian Pariksit, anak dari Abimanyu, saat melawan Raja Raksasa, Yaksadewa, yang merupakan jelmaan Batara Kala pada era pemerintahan Raja Jayabaya dan Kadiri. Para pemuja Hanuman biasa memuja Hanuman sebagai dewa perlindungan dari kekuatan jahat. Hanuman berbagi karakteristik yang sama dengan para Surama, yakni sama-sama awatara Trimurti dan sama-sama merupakan Ciranjiwin. Hanuman adalah salah satu dari sedikit wanara yang masih diceritakan kisahnya pada era Mahabharata. Selain itu, Hanuman adalah satu-satunya wanara yang bisa terbang dan mengubah wujudnya sesuka hati. Dalam banyak Ramayana, versi Asia Tenggara diantaranya versi Ramakin, Ramayana versi Thailand, Wayang Bali, dan Wayang Jawa Tengah, Hanuman adalah keponakan dari Subali dan Sugriwa.